Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari sama-sama kita belajar tentang makna iman kepada hari akhir. Bahwasanya bisa kita lihat di sini makna iman kepada hari akhir secara umum pengertiannya adalah hari akhir atau hari kiamat menurut agama Islam adalah hari hancurnya semua alam semesta ini beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Iman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Bagi umat Islam mempercayai ini hari ini merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam wajib percaya dan yakin bahwa hari itu pasti akan datang. Maksudnya di sini adalah kita wajib beriman kepada hari akhir, karena hari akhir adalah merupakan rukun iman yang kelima. Hukum kita beriman kepada hari akhir, hukumnya adalah fardu ain. Maka apabila kita tidak beriman kepada hari akhir, satu saja daripada rukun iman itu, maka dihukumi kafir karena dia tidak mengimani kepada hari akhir atau hari kiamat. Seperti itu. Kemudian bisa kita lihat di slide yang berikutnya. Apa sih kiamat itu? Macam-macam hari kiamat. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro hanya seperti tentang kematian bagi seseorang, karena ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, berakhir hidup dia. Nggak ada apa-apa lagi, hanya tinggal jasad. Sehingga nanti ruhnya itu dapat melihat kepada dirinya sendiri ketika di alam kubur. Maka ada cerita yang namanya siksa kubur, azab kubur, kenikmatan dalam kubur. Sehingga ada doa yang dikatakan Allahumma ij'alhu, ya Allah jadikannya kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kuburnya daripada taman-taman surga. Berarti kita mendoakan kepada seseorang itu kuburnya mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan surga. Nah, maka kita disuruh dan diperintahkan untuk berdoa dari sekarang, mendoakan kepada mukmin muslim yang lainnya, wabil khusus kepada ahli kubur kita, agar kita pun nanti didoakan oleh anak-anak kita. Itu kiamat sugro. Lalu bagaimana sih kiamat kubro? Kiamat kubro itu peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya makhluk sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Nah, jadi bisa kita lihat rentetan daripada kehidupan. Awalnya adalah zaman azali, kedua adalah alam kandungan, ketiga adalah alam dunia. Nah, untuk hancurnya alam dunia ini, maka akan terjadi yang namanya kiamat kubro. Hancur sudah semuanya. Nah, ketika bumi sudah dihancurkan, ditiup oleh malaikat Israfil, hancur semuanya, berantakan semuanya. Maka ini disebut dengan kiamat. Maka tanda-tandanya pun banyak itu tanda-tanda yang kita sebutkan di sini. Dalilnya apa sih? Kita harus meyakini kiamat ini loh. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabsus bi anna rabbaka wahalaha. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kita bisa bayangkan gunung itu seperti bulu, dibayangkan bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gunung yang kita anggap paling tinggi, menjulang, gagah perkasa itu seperti bulu-bulu. Apalagi kita seperti yang kita ini manusia. Apa yang bisa kita banggakan pada hari kiamat itu? Sehingga dikatakan di dalil lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasduru nasu ashtata liyurau a'malahum. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Ini adalah dalil akli. Memang kalau kita lihat dalil aklinya, bumi ini akan mengalami kiamat. Mengapa secara dalil akli bumi mengalami kiamat? Ya, bisa ditinjau dari berbagai macam hal. Ada ilmu astronomi, bisa dilihat ilmu astronomi. Ya, ada ilmu geologi, bisa kita lihat dalam ilmu astronomi, ilmu geologi, bahwasanya bumi itu pun akan merasakan kehancuran, akan merasakan kerusakan. Itu dilihat daripada ilmu geologi. Di dalam perut bumi terdapat gas panas yang ditekan oleh atmosfer agar tidak keluar. Tetapi sering berjalannya waktu, tekanan dari luar tersebut akan melemah sehingga bumi akan meledak dan hancur. Nah, ini adalah
lihat dari segi dalil akli. Dalil aklinya seperti tadi. Saya rasa cukup untuk pembelajaran kiamat kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.